Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Dewi Aisyah Putri. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan daring ini, kita akan membahas mengenai materi makrolinguistik. Perlu diingat ya, teman-teman semuanya, bahwa penghantar linguistik umum ini hanya berbicara mengenai konsep-konsep dasar. Jadi dasar-dasarnya aja nih yang akan teman-teman ketahui apa sih linguistik dan kajian-kajian apa yang ada di dalamnya. Nantinya ketika teman-teman berminat untuk, mendalami salah satu kajian atau subdisiplin dari, linguistik, teman-teman akan mendapatkan mata kuliah pada semester selanjutnya, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita belajar bersama mengenai makrolinguistik. Makrolinguistik, ketika teman-teman mendengar, makrolinguistik, kiranya apa sih ya yang ada di benak teman-teman semuanya? Ada kata makro nih di dalamnya. Dalam ilmu ekonomi, makro ini dikatakan sebagai makna besar, sedangkan mikro adalah makna kecil. Itu sama halnya di, makna makrolinguistik ini. Jadi makrolinguistik ini adalah lingkup besar atau lingkup eksternal dari linguistik yang kajiannya itu ada intervensi dari disiplin ilmu lain, seperti itu. Jika kemarin mempelajari mikrolinguistik adalah hal-hal yang mencakup, eee, dari dalamnya linguistik, maka kita akan explore di makrolinguistik ini, kita akan mempelajari subdisiplin-disiplin dari luar yang, ada dalam makrolinguistik. Nah nih, subdisiplin. Tentu saja ya, setiap disiplin ilmu ini mempunyai cabang-cabang ilmu lain. Itu terjadi karena, adanya dinamika perkembangan bahasa. Jadi karena bahasa di dunia ini semakin banyak, maka subdisiplin-subdisiplin ilmu ini muncul gitu. Tidak menutup kemungkinan ini juga hadir pada subdisiplin linguistik gitu. Subdisiplin linguistik ini, sudah dijelaskan pada minggu pertama ya, mengenai konsep dasar linguistik. Kita akan kembali ingatan teman-teman. Jadi, subdisiplin linguistik ini ada 5 ya, teman-teman. Yang pertama ada berdasarkan pembidangan, kedua ada pendekatan objek, ketiga ada sifat telaah, yang keempat ada berdasarkan tujuan, dan yang kelima berdasarkan aliran. Ini sudah kita singgung pada pertemuan pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan terfokus pada subdisiplin ketiga nih, yaitu berdasarkan, sifat telaah. Pada subdisiplin berdasarkan sifat telaah ini ada 2 macam, teman-teman ya. Ada subdisiplin sifat telaah, yang mengacu pada mikrolinguistik dan juga makrolinguistik. Kemarin juga sudah sempat kita bahas bersama bahwa di mikrolinguistik ini kita akan, memperdalam, yaitu mempelajari mengenai fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga semantik gitu ya, teman-teman. Namun pada, makrolinguistik ini kita akan mempelajari hal-hal di luar itu gitu. Jadi kita tidak hanya berkutat pada bahasa saja, namun ada intervensi dari disiplin ilmu lain, seperti itu. Oke, linguistik berdasarkan telaah atau berdasarkan pendalaman pemaknaan kita ya. Linguistik berdasarkan telaah ini berkembang mengikuti kompleksitas objek atau materi yang dikaji. Jadi ini akan bersifat terbuka terhadap pengaruh dan pendekatan ilmu lain. Nah, pada kalimat bersifat terbuka terhadap pengaruh dan pendekatan ilmu lain, ini mengacu pada makrolinguistik, teman-teman. Yang tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa makrolinguistik ini ada intervensi dari pendekatan ilmu lain. Untuk penjelasan lebih dalamnya nih, perlu teman-teman pahami bahwa linguistik berdasarkan telaah pada acuan makrolinguistik, itu ada 4 hal yang perlu, teman-teman pahami, yaitu mengenai sosiolinguistik, psikolinguistik, etnolinguistik, dan juga dialektologi. Jadi makrolinguistik ini akan mengacu mengenai, eee, eksternal dari kebahasaan, dan nantinya tuh bisa memuat hal-hal yang bersifat bahasa berdasarkan sosial, kejiwaan, budaya, dan juga berdasarkan pengajaran. Yang pertama kita, akan membedah mengenai sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini ada, gabungan dari 2 kata, yaitu, disiplin ilmu sosiologi dan juga linguistik. Tentu saja sosiologi ini berbicara mengenai masyarakat sosial ya, teman-teman, sedangkan linguistik mengacu, pada pendekatan dan juga penelitian mengenai kebahasaan. Sosiolinguistik ini di dalamnya itu akan berbicara mengenai
bagaimana performa bahasa itu terbentuk dan manfaat apa yang akan didapatkan dari ketika kita memahami mengenai adanya variabel dari terbentuknya performa bahasa. Ya, teman-teman, di PPT ini sudah terlihat ya bahwa performa bahasa ini ada beberapa faktor-faktor nih yang menyebabkan timbulnya atau tumbuhnya performa bahasa. Ada status sosial, gender, usia, tempat tinggal, kelas ekonomi, lalu ada keyakinan, pendidikan, dan juga profesi. Kita akan berbicara mengenai satu faktor saja ya, yaitu mengenai pendidikan. Bagaimana pendidikan ini akhirnya menimbulkan eh, persepsi bahwa performa kebahasaan itu dapat terbentuk berdasarkan pendidikan yang sudah ditempuh oleh masyarakat seperti itu. Contoh konkretnya atau contoh mudahnya yang bisa kita ambil adalah yang pertama nih, teman-teman. Ada seseorang yang lulus sekolah menengah pertama atau bisa biasa kita sebut SMP dan seseorang yang sudah lulus sarjana gitu, teman-teman. Secara tidak langsung performa bahasa yang mereka sampaikan adalah hal yang berbeda gitu. Berdasarkan pengetahuan, eee, wawasan yang sudah mereka dapatkan pada pendidikan yang sudah mereka tempuh, itu akan membentuk performa kebahasaan mereka gitu. Jadi dari seseorang yang sudah menempuh pendidikan SMP dan juga SMA, ini akan menunjukkan performa kebahasaan yang berbeda. Kita, bisa beri contoh adalah seseorang yang sudah me Ngikuti sekolah sampai dengan sarjana, itu akan menimbulkan performa kebahasaan yang bisa dibilang lebih profesional dibandingkan seseorang yang, masih lulus SMP. Mengapa demikian? Karena, pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan pada saat mereka itu masuk di bangku pendidikan terakhir mereka, itu membentuk performa kebahasaan mereka, seperti itu. Contoh, kecilnya adalah dari kata distraksi seperti itu. Seseorang yang, menempuh pendidikan SMP itu masih bisa dibilang dominan tidak memahami apa sih kata distraksi itu dibandingkan seseorang yang sudah, menginjak bangku perkuliahan seperti itu. Padahal distraksinya adalah artinya ini semacam gangguan gitu. Ketika kita bilang kata gangguan, maka seseorang yang, menempuh pendidikan SMP dapat mengerti apa makna gangguan. Namun ketika kita berbicara mengenai distraksi, yaitu kata ilmiah dari, eee, makna gangguan, ini maka akan menimbulkan persepsi yang berbeda gitu. Kemungkinan namanya SMP ini yang lulusan SMP ini tidak paham apa sih arti kata distraksi itu. Oke, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa performa kebahasaan ini terbentuk karena adanya faktor-faktor sosial di sekitar kita. Karena di sini ada beberapa faktor ya teman-teman. Tadi sudah dikasih contoh pada faktor pendidikan, nanti mungkin teman-teman bisa, eee, melihat atau mencari contoh sendiri ya dari profesi sosial itu bagaimana contoh performa kebahasaan mereka. Oke, selanjutnya di manfaat sosiolinguistik, tentu saja ada manfaat praktif dan juga efektif. Pada manfaat praktisnya itu, kita dapat menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya, sedangkan pada manfaat efektif, ini akan menunjukkan apresiasi, eee, penggunaan bahasa kita terhadap orang lain, dan ini juga dapat menghindari justifikasi ya, benar atau salah dari tuturan seseorang. Oke, selanjutnya psikolinguistik. Psikolinguistik ini adalah ilmu, multidisipliner yang berupa penggabungan antara psikologi dan juga linguistik yang mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia ini memperoleh, menggunakan, dan memahami sebuah bahasa. Nih cabang-cabang psikolinguistik nanti bisa teman-teman pelajari di PPT yang akan saya share nantinya. Dan dari situ juga teman-teman bisa memahami ya, dari cabang-cabang ini mungkin ada salah satu cabang yang bisa diminati oleh teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai etnolinguistik.
Ya, ini cukup menarik ya teman-teman. Karena etnolinguistik ini juga penggabungan dari dua multidisipliner ya. Ini etnologi dan juga linguistik. Di mana etnologi ini tentu saja menguraikan persamaan dan perbedaan antara kebudayaan A dan juga kebudayaan B atau kelompok etnis di seluruh dunia gitu. Sedangkan pada linguistik ini akan mengkaji bahasa secara ilmiah. Jadi nanti etnolinguistik ini nantinya akan menelaah bahasa, bukan hanya dari struktur semata, tapi lebih pada fungsi dan pemakaiannya dalam konteks sosial budaya seperti itu. Selanjutnya, ini pengertian-pengertian mengenai etnolinguistik ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Sudah saya rangkaikan 3 kalimat nih, bagaimana cara teman-teman memahami apa sih etnolinguistik itu. Gitu. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai dialektologi. Dialektologi ini juga penggabungan antara dua cabang ilmu bahasa ya. Jadi dialektologi ini nantinya akan berfokus mempelajari dialek dan juga variasi bahasa ya teman-teman dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Nah, bidang ini biasanya mengkaji mengenai variasi bahasa berdasarkan distribusi geografisnya teman-teman yang disampaikan melalui peta bahasa serta mencakup juga topik seperti pencabangan dua dialek lokal dari induk-induk bahasa yang sama dan variasi sinkronisnya seperti itu. Jadi menarik ketika kita mempelajari bahasa dan juga sastra Indonesia yang ada di peminatan linguistik, kita tidak hanya berpacu terhadap bahasa, kita bisa ke budaya, bisa belajar ke geografis, bisa belajar ke psikologi, ya gitu. Nih ada beberapa hal. Jadi dialektologi ini istilahnya itu berasal dari bahasa Yunani yaitu dialektos dan juga logos ya. Manfaatnya ini dapat pemetaan perbedaan nih unsur kebahasaan di berbagai daerah yang diamati lewat penelitian. Seperti itu. Dan tadi ini untuk definisinya sudah saya sampaikan. Jadi dialektologi ini juga bisa masuk pada disiplin ilmu linguistik gitu. Karena lagi-lagi linguistik ini adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji mengenai kebahasaan. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya akan kita lakukan secara luring ya teman-teman ya, yaitu akan mempelajari mengenai linguistik komprehensif. Ini ada sejarah linguistik, ada berbicara tentang metode penelitian linguistik, nih cukup seru juga teman-teman. Oke, baik, jangan lupa tadi terkait tugas mengenai performa kebahasaan, ini harus teman-teman pahami agar teman-teman memahami apa apa sih sosiolinguistik itu gitu. Baik, karena waktunya saya rasa sudah cukup, terima kasih sudah menyempatkan hadir teman-teman semuanya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.